pagi MJ. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tadi udah belajar di kelas? Udah. Pelajaran apa tadi, Nak? Pelajaran apa tadi di kelas? Bahasa Indonesia. Iya. Nah, MJ tahu kenapa MJ dipanggil? Oke, di sini Ibu mau melakukan layanan bimbingan konseling individual. Pernah mendengar itu? Enggak pernah. Nah, layanan individual ini, konseling individual itu bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli dalam mengatasi masalahnya. Dalam melakukan layanan ini ada nanti konselor dan juga konseli. Konselornya Ibu, konselinya MJ, ya. Nah, di sini nanti Ibu mengharapkan MJ nanti bisa terbuka, ya, untuk Ibu supaya tahu apa kasusnya. Oke? Nah, di sini ada kontrak yang harus kita sepakati bersama. Ya, kontrak waktu. Dan di sini nanti kita akan melakukannya selama 30 menit ke depan. Kira-kira udah cukup, MJ? Ya, cukup ya. Nah, tapi sebelum kita masuk supaya kegiatan kita hari ini bermanfaat nanti buat MJ. Kenapa nangis, ya? Nah, jangan nangis ya. Oke, nanti kita mulai lagi. Terus kita berdoa dulu, ya, Ibu yang berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Seperti yang dikatakan tadi ya, 30 menit ke depan. Nah, di sini dalam layanan individual ini ada asas-asas yang diterapkan ya. Ada asas kerahasiaan. Artinya kalau MZ mau cerita, kerahasiaan atau masalah MZ itu nanti aman, ya, aman di tangan Ibu. Gak Ibu beberkan sama kawan-kawan. Jadi jangan takut, jangan malu, ya. Kemudian ada di asas keterbukaan. Terbuka, kamu terbuka. Biar apa? Biar Ibu tahu apa masalahnya. Biar bisa Ibu menolong masalah kamu, ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kamu bisa dengan sukarela memberitahukan apa yang menjadi masalah kamu, apa yang menjadi kendala yang kamu hadapi dalam situasi sekarang ini, ya. Kemudian ada asas penormatifan. Nah, layanan ini tidak ditentang oleh norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia, ya. Ini legal, jadi udah resmi, ya. Jadi nggak ada yang menentangnya, nggak ada melanggar norma-norma, baik itu norma agama, norma sosial, dan norma lainnya yang sudah diberlakukan di Indonesia, ya. Bisa kita mulai, siap? Siap, MJ? Nah, di sini Ibu mau tanya nih, kenapa kira-kira MJ itu, kan Ibu lihat sesuai dengan laporan dari wali kelasnya, MJ sering tidak masuk sekolah. Kenapa, sayang? Bisa ceritakan sedikit? Apa penyebabnya? Gak enak badan, sering sakit. Sering sakit. Masih ada orang tua di rumah? Masih. Jadi kenapa kamu sedih ini? Ya, Ibu kasih waktunya untuk nangis dulu. Nangis? Kenapa? Ada tisu nggak ini? Sebentar Ibu ambil tisu dulu. Kamu di sini? Gelap ya. Kenapa, sayang? Sudah agak lebih tenang, kamu bisa tarik nafas dulu. Keluarkan. Oke.
Agak tenang sedikit. Sekali lagi, buat tarik dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Ya, agak tenang sedikit. Bisa cerita sekarang kenapa kamu sering atau kenapa kamu menangis? Ibu melihat ada sesuatu yang mengganjal. Jangan malu ya, jangan takut. Gak bakalan dikasih tahu masalahmu. Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa sering tidak masuk sekolah? Apakah hanya karena sering sakit atau yang lain? Atau mungkin di bidang ekonomi? Ya, sakit. Itu aja sayang. Jadi yang lain nggak ada. Kalau untuk kira-kira kamu tuh udah pernah diperiksakan ke dokter? Sakit apa? Sakit lambung. Udah berapa lama? Udah berapa lama? 1 bulan. Jadi sampai sekarang masih sakit, masih dalam tahap pengobatan lah ya. Rumah sakit mana aja kamu dibawa? Sini, mama masih ada. Ayah, berapa kamu bersaudara? 7. Kamu anak berapa? Anak kelima. Berapa laki-laki? 4. Berarti 3 cewek. Jadi ibu mau tanya, kenapa kamu nangis? Sedih karena mengingat penyakitmu atau karena apa? Atau karena takut kamu sama ibu? Kamu takut sama ibu? Kenapa kamu nangis? Masih sesak dadanya? Coba tenangkan dulu sebentar lagi. Kasih waktu. Nah, di sini ibu ingatkan kembali, di layanan kali ini kamu dipanggil supaya kami sebagai guru dapat membantu kamu, ya. Jadi jangan takut. Nah, ibu hanya ingin tahu apa masalahmu supaya ibu tahu apa yang ibu perbuat untuk membantu kamu, ya. Karena melihat dari daftar hadir kamu itu sudah tidak baik, ya. Itu nanti mempengaruhi nilai kamu, ya. Kalau nggak banyak absenmu, bagaimana nanti kamu mengikuti pelajaran? Kamu pasti akan ketinggalan pelajaran dari temanmu, ya kan? Terakhir nanti berpengaruh pada nilai. Iya kan sayang kan? Jadi hanya sekedar itu, hanya penyakit aja. Tapi ibu masih penasaran nih, nggak mau jawab. Kalau untuk air matanya kenapa sih kejatuhan air matanya? Atau mungkin kamu mau menuliskan, nggak usah ngomong alasannya, mau menuliskan alasan kamu menangis kenapa? Mau menuliskannya? Ditulis aja atau dibicarakan aja? Ditulis atau ngomong aja? Bagaimana kira-kira? Kira-kira di sekolah ini ada nggak guru favoritmu? Ada? Guru favorit, guru yang MZ suka? Ada? Siapa sih? Perempuan atau laki-laki? Guru perempuan atau guru laki-laki? Perempuan. Ibu siapa itu kira-kira? Kalau pelajaran yang Anda suka ada? Pelajaran apa? IPS.
Kalau di PS ini sering kamu nggak hadir? Nah, jadi kalau kamu lihat tuh, kamu sering nggak hadir ya kan? Kira-kira apa yang terjadi kalau kamu sering nggak hadir? Ketinggalan, ya kan? Pasti ketinggalan pelajaran, ya kan? Nanti lanjut harus capek-capek lagi minta sama kawan. Kalau kawannya baik, ya kan? Nah, makanya kita harus usaha biar jangan banyak absennya, ya kan? Biar bisa ikut terus pelajarannya. Jadi kalau kemarin kamu naik apa? Naik sepeda, naik kereta, diantar sama orang tua. Jadi sampai sekarang kamu masih merasa sakit ya? Enggak. Rumahmu di mana? Jauh dari sini? Jauh. Begini juga coba lanjut ya. Kalau untuk kehadiran itu memang kalau kita sakit ya nggak boleh buat kita tidak bisa berbuat apa-apa ya kan. Jadi intinya kita memang harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana cara supaya kita nggak sakit ya? Karena kalau kita sakit yang rugi siapa? Orang tua. Selain itu kita ya kan, diri kita sendiri juga rugi. Contohnya kayak si MJ tadi, jadi ketinggalan pelajaran yang banyak ya dalam bidang studi yang manapun, jadi ketinggalan. Jadi salah satunya usaha yang MJ tingkatkan itu menjaga kesehatan. Kenapa bisa sakit penyakit lambung? Itu karena mungkin cara makannya atau berbagai macam faktor penyebabnya ya. Tapi perlu juga MJ harus berusaha supaya jangan sakit lambung. Kamu emangnya nggak sarapan pagi setiap hari? Jarang. Kenapa nak? Nggak selera aja. Tapi udah tersedia di rumah kan? Pagi-pagi. Kalau pagi kamu bangun jam berapa biasanya? Jam 6 pagi. Nah terus kegiatanmu kalau di pagi-pagi apa aja? Pagi hari? Apa aja biasanya? Setelah bangun gitu kan? Apakah sembahyang? Atau langsung mandi? Atau disuruh mama masak? Atau macam mana? Langsung mandi. Terus bergegas ke sekolah. Itu kegiatan biasanya. Iya ya? Berarti kamu jarang ini, nggak selera, iya kan? Itu bagus nggak seperti itu? Enggak kan? Karena walaupun nggak selera kita harus paksakan. Nggak mesti banyak, sedikit aja, ya, sedikit aja. Yang penting cacing yang ada dalam perut kita itu dikasih makan, ya. Nanti sampai di sekolah kamu jajan Indomie, Pop Mie, ya, atau jajan-jajan yang cepat saji. Itu tidak bagus untuk lambung. Nah kemudian minum-minuman yang apa itu, yang gopek-gopean itu, ya kan? Minuman yang berwarna itu tidak bagus juga. Apalagi kayak MJ. Nah MJ tadi nggak selera makan pagi, nggak selera sarapan. Nah pas sampai sekolah jajan-jajan sembarangan, sakit lambung, iya kan? Jadi penyebabnya rugi sendiri MJ, iya kan? Ketinggalan pelajaran tadi udah gitu juga kamu khawatir, ya kan? Selain kamu yang merasa sakit nggak enak kan sakit kan? Sakit itu enak atau tidak? Tidak sakit kan? Itu. Jadi selain kamu sendiri yang merasa sakit, orang tuamu pun repot, khawatir sama MJ. Udah gitu pelajaran kamu di sekolah ketinggalan, ya. Nanti yang rugi banyak pihak yang dirugikan, termasuk orang tua, ya, dan orang-orang yang sayang sama MJ. Nah, guru-guru di sini pun sayang sama MJ. Makanya kami tanyakan kepada MJ, kenapa sih MJ ini seperti ini?
Gitu. Memang ada suratnya kan, tapi surat sakitnya memang ada, tapi kan mana tahu memang nggak betul. Makanya gurunya minta kamu datang kemari. Karena sudah terlalu banyak absen kamu, ya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kamu mau tuliskan? Suka menulis? Suka? Suka menulis. Ada yang bisa kamu tuliskan di sini sebagai pemikiran kamu atau apa yang ingin kamu ungkapkan? Ada? Tidak. Tidak ada ya. Nanti di sini ada sedikit yang mau objek isi tangan kamu tuliskan namamu, terus kemudian nanti apa yang kamu rasakan ya setelah melakukan layanan ini. Nah itu tadi dipesankan ya, jaga kesehatan supaya apa? Supaya tidak sakit ya. Nah, disarankan dokter sarapan pagi kan? Iya. Terus makanan-makanan yang bergizi, yang sehat ya. Jangan jajan-jajanan sembarangan. Ya. Nah, coba tuliskan di sini. Bisa membacakan? Bisa kamu pakai mejanya sana? Apa kira-kira yang kamu rasakan setelah melakukan layanan? Apakah ada sedikit perubahan dalam diri kamu? Atau sedikit agak lebih tenang sekarang? Ya? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sadar bahwa kalau tidak masuk sekolah itu tidak bagus? Mungkin selama ini kamu bersarapan pagi itu tidak bagus. Di bawahnya boleh? Ngomongkan aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat tadi, apa yang kamu pikirkan yang ada di pikiran aja. Gak ada benar apa salah.
Kamu dorong dan berubah gaya hidup kamu. Misalnya yang tadinya gak sarapan, jadi mau sarapan. Nantinya sama sarapan lain. Ada seperti itu prinsipnya. Tuliskan aja. Kira-kira bisa isinya? Bisa? Ibu pandu? Mau ibu pandu? Saya coba kemarin. Ini manfaat apa yang kamu peroleh? Ini tadi kamu kan nggak sarapan setiap harinya. Nah, setelah kita akan masuk pengarang tadi, apakah kamu mau merubah gaya hidupmu? Mau? Ya udah buat di sini. Jadi yang kita lakukan menjadi melakukan. Nah, ya, itu tadi ya, Anjet, kamu sudah tahu kan kalau konsekuensi dari yang tidak sarapan ini sangat besar ya, efeknya sangat besar. Jadi Anjet harus upayakan untuk sarapan atau menjaga kesehatan ya. Nah, ibu sudah lihat gambar kamu bagus. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar kamu laksanakan. Jaga kesehatan, tidak jajan sembarangan. Apalagi sekarang kamu sudah kena penyakit lambung tadi kan. Nah, kamu harus benar-benar ekstra lagi ya, lebih menjaga kesehatan. Ya, jangan makan makanan yang tidak baik. Ya. Nah, gimana sekarang perasaanmu? Lebih lega? Semalam kamu masuk sekolah kan? Masuk. Iya. Iya. Rumah sakit juga. Nah, baiklah. Oke. Karena tadi ya, ibu tetap tekankan kamu udah banyak aksenmu, jadi kamu nggak boleh terus-terusan seperti itu. Kalau terus-terusan seperti itu nanti nilaimu anjlok ya. Jadi diupayakan supaya kamu datang ke sekolah terus ya. Memang betul kalau dalam hal ini kamu nggak salah karena sakit ya. Tapi itu tadi, bagaimana supaya kita nggak sakit? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi yang ibu kasih tahu ya. Jaga kesehatan, sarapan, jangan lupa ya. Nggak mesti banyak, sedikit aja. Oke. Nah, karena masih kurang lagi saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau Anjet sampaikan sama ibu? Nggak ada. Udah cukup. Oke. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, mari kita mulai dengan berdoa. Siapkan dulu dirimu. Ya. Mari kita berdoa, mari kita Oke, lanjut ya. Nah, terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Kalau kamu nanti perlu lagi bimbingan, kamu jangan segan-segan datang sama ibu ya. Kamu bisa jumpa ibu di ruangan ini.
Kamu bisa nanti di jam-jam apapun kamu bisa datang sama ibu ya. Ada lagi yang mau Injit sampaikan atau mungkin ada pesannya? Nggak ada. Tapi air matanya tetap menetes ibu ya. Kenapa sayang? Tapi tadi udah Injit bilang udah puas. Udah puas kan? Kita sudah berdoa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini, kegiatan yang kita lakukan sekarang ini bermanfaat untuk MZ ya. Ibu bukan mau menunjukkan kekuranganmu aja, bukan. MZ itu kan disekolahkan mama karena memang harapan orang tua itu besar untuk MZ. Jadi bagaimana caranya supaya MZ itu mewujudkan harapan orang tua itu tadi? Kalau sekarang masih dalam tahap belajar, kamu harus rajin belajar, menuntut ilmu. Nah, kedepannya kalau kamu merasa masih kurang lagi, terus aku beginilah, aku ada masalah, kalau misalnya seperti itu, kamu jumpai ibu, ya. Nah, kamu bisa telepon ibu saat kapanpun ibu siap. Ya, baik itu kamu masih di rumah atau nanti misalnya di rumah sakit, mudah-mudahan jangan di rumah sakit lagi. Mudah-mudahan kamu cepat sehat gak ada lagi sakit penyakitnya. Nah, kamu bisa telepon ibu saat kapanpun ibu siap untuk melayani. Oke? Jangan takut-takut. Kamu nanti sudah kembali ke sekolah nanti ke kelas nanti lapor. Oke? Coba kamu tanda tangan dulu ya. Mana tadi putihnya? Iya. Namanya di sini. Seperti ini tadi yang mana tadi? Ibu percaya udah agak lega sekarang. Udah agak lega? Udah? Oke? Pasti? Serius? Coba lihat ibu. Senyum dulu sama ibu, kan senyum dari tadi. Udah? Jadi ini aku saya jangan kesini. Ya? Ini baru kali pertama ya. MZ sering kita bertemu di luar ya? Sering? Pertanyaannya itu enggak ya? Jarang kan? Kamu takut sama ibu enggak kan? Jadi sesuai dengan arahan ibu tadi, pesan ibu tadi, namanya itu dilaksanakan. Boleh kan? Kira-kira kapan kamu mau mulai? Mulai dari kapan perubahan yang mau kamu buat ini? Ini hari, bagus. Jangan lupa sarapan, jangan telat ke sekolah. Enggak, masalahnya masalah kesehatan, jangan telat makan. Kalau makan siang ya. Kalau malam itu pun jangan telat makan ya, jangan sampai enggak makan gara-gara handphone. Ada handphonenya di rumah kan? Gara-gara handphone main apa namanya itu? Game apa namanya? Apa namanya itu yang biasa? FF katanya ya. Nah, jangan gara-gara itu kamu nggak lupa makan ya. Nah, salam ibu sih kamu bisa kembali ke kelas ya.
Coba dulu. Eh, 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 eh.